Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah pembahasan tentang warna untuk part ketiga yang juga akan menjadi part terakhir untuk pembahasan tentang warna. Nah, jadi di video sebelumnya kita mengenal yang namanya warna primer, sekunder, tersier, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan roda warna. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah jenis warna aditif. Warna aditif itu berbeda dengan yang ada di roda warna. Warna aditif itu warna primernya bersumber pada cahaya. Nah, jadi terdiri dari warna merah, hijau, dan biru. Warna aditif biasanya utamanya digunakan pada monitor komputer atau layar televisi, yaitu yang semua menggunakan media digital, termasuk juga layar HP kalian juga menggunakan warna red, green, dan blue atau warna aditif sebagai pewarnaan utamanya. Nah, jika tiga warna ini disatukan atau dicampurkan dengan perbandingan yang seimbang, maka akan menghasilkan warna putih. Nah, kemudian jika intensitas warnanya diturunkan, itu bisa menghasilkan warna hitam. Kemudian di warna aditif itu percampuran dua warna primernya akan menghasilkan warna sekunder atau warna subtraktif. Warna subtraktif itu ada tiga, antara lain misalnya kayak cyan itu campuran green dan blue, magenta itu campuran blue dan red, dan kemudian yellow itu campuran red dan green. Nah, jadi karena komponen warna aditif terdiri dari red, green, dan blue, maka konsep warnanya disebut dengan istilah RGB. Nah, warna RGB ini yang ada di layar komputer, layar smartphone kalian itu menggunakan konsep warna ini. Kemudian, nah ini contohnya yang di sebelah kiri ini adalah warna aditif. Kemudian sekundernya adalah warna subtraktif. Perbedaannya, materi pembentuknya dari warna aditif. Jika warna aditif itu tadi terbentuk dari cahaya, maka subtraktif ini terbentuk dari pigmen warna, misalnya kayak tinta cetak. Nah, warna subtraktif terdiri dari cyan, magenta, dan yellow yang sudah Bapak bahas tadi. Kemudian jika dicampurkan ketiganya akan menghasilkan warna keempat, yaitu warna hitam. Tapi karena keterbatasan pigmen warnanya, yang muncul itu adalah warna coklat tua, sehingga untuk menghasilkan warna hitam kita tambahkan warna tambahan, yaitu warna K. Nah, karena terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan K itu, maka istilah warna subtraktif disebut dengan CMYK. Warna CMYK itu biasanya digunakan untuk pada industri percetakan, misalnya kayak printing. Nah, jadi kayak di printer yang ada di tempat kalian itu menggunakan warna CMYK. Kalau kalian lihat di dalamnya ada 4 warna, cyan, magenta, yellow, dan black atau K. Nah, ini adalah warna subtraktif. Jadi CMY di tengahnya ini akan menghasilkan warna hitam, berbeda dengan warna yang tadi red, green, blue akan menghasilkan warna putih campurannya. Nah, di situ perbedaan utamanya. Kemudian model warna. Jadi kalau bekerja dalam desain grafis itu sangat penting memahami model warna yang digunakan, karena sering terjadi meleset ke dalam penggunaan warna ketika pembuatan desain. Contohnya aja, kita mau membuat desain untuk keperluan digital, misalnya kita mau membuat wallpaper HP, wallpaper desktop, itu jika kita menggunakan warna subtraktif atau CMYK, hasilnya tidak akan sebagus kita menggunakan warna RGB. Begitu pula jika kita membuat desain untuk dicetak, misalnya kita mau membuat poster, kita mau membuat buku atau yang lain sebagainya, lebih cocok menggunakan warna CMYK sebagai warna dasarnya. Nah, jadi sangat penting mengetahui kegunaan desain kita itu untuk apa, dan kita akan memilih format warna seperti apa. Nah, jadi berikutnya itu adalah fungsi dan karakter dari warna. Kita itu kalau dalam segala hal kita selalu mempertimbangkan pilihan warna. Misalnya kita membeli baju, membeli kendaraan, membeli cat rumah, atau membeli barang-barang, biasanya kita akan memilih warna. Mengapa? Karena itu tandanya warna itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena warna ini bisa mengekspresikan perasaan, membuat suasana terasa lebih menyenangkan dan nyaman bagi kita. Makanya orang kadang-kadang memerlukan banyak waktu cuma sekadar untuk memilih warna aja. Itu menjelaskan seberapa pentingnya warna dalam kehidupan manusia. Nah, jadi fungsi-fungsi warna itu, yang pertama ada fungsi identitas,
yaitu seseorang mengenali sesuatu dari warna, misalnya seragam, bendera, logo perusahaan, dan lain-lain. Nggak usah jauh-jauh, contohnya di sekolah kita itu setiap jurusan, setiap program kalian menggunakan baju yang memiliki warna beda-beda. Seperti contohnya di TKJ ini menggunakan warna ungu tua, dan misalnya di akuntansi menggunakan warna orange. Nah, itu untuk fungsi identitas. Jadi kita tahu orang itu dari mana dengan cukup melihat warna bajunya aja. Kemudian fungsi isyarat, misalnya warna dapat memberi tanda atau sifat atau kondisi. Misalnya di lampu lalu lintas itu warna merah artinya berhenti atau tanda bahaya, warna kuning hati-hati, dan hijau untuk aman. Nah, itu contohnya adalah fungsi isyarat. Kemudian fungsi psikologis, warna juga dapat memberi kesan perasaan tertentu terhadap yang melihatnya. Misalnya kita ketika melihat warna hijau rumput dapat memberi kesan yang menyegarkan, biru untuk tenangan, dan lain-lain. Fungsi alamiah adalah warna properti benda tertentu, misalnya warna semangka itu merah dan kuning. Kalau kita melihat warna orange, kita akan langsung terpikir ke yang namanya jeruk misalnya. Nah, seperti itu adalah warna sebagai fungsi alamiah. Kemudian yang kelima adalah fungsi estetika. Warna sebagai unsur yang menonjol untuk mempercantik tampilan visual sehingga menambah kenikmatan bagi yang melihatnya. Nah, ini Bapak kasih contoh. Nah, contohnya kita ini yang paling kanan ini adalah fungsi apa tadi? Fungsi identitas. Ini contohnya orang menggunakan baju hijau. Untuk siswa SMK 1 yang melihat akan langsung tahu ini dari jurusan mana. Kemudian fungsi isyarat, contohnya di lampu lalu lintas ini. Tanda merah itu artinya berhenti. Nah, kalau orangnya melihat tanda merah seperti ini dan masih jalan, itu artinya mungkin tidak mengerti akan fungsi isyarat warna tersebut. Fungsi psikologis ini biasanya disebut dengan tone atau suasana suatu adegan dalam warnanya. Bapak ambil contoh di sini gambar orang sedih. Ini biasanya menggambarkan kesedihan itu dengan warna-warna yang kelam dan warna-warna yang suram. Fungsi alamiah ini misalnya tadi yang Bapak contohkan adalah menggunakan warna orange dalam jeruk. Kita ketika mendengar kata orange, kita akan langsung membayangkan jeruk untuk buah. Kemudian fungsi estetika itu lebih ke penilaian pribadi. Misalnya kita menggunakan satu warna dalam satu ruangan untuk menambah keindahan dari ruangan tersebut. Nah, itu contohnya adalah fungsi estetika. Itu lebih ke penilaian pribadi masing-masing. Misalnya kita warna kamarnya itu warna putih, lalu kita mau cat dengan warna lain yang lebih menurut kita nyaman untuk dilihat. Nah, itu adalah contoh penggunaan fungsi estetika. Kemudian warna itu juga mengandung yang namanya psikologi atau karakter. Ini digunakan orang-orang untuk membuat desain yang cocok atau sesuai dengan kelas atau target pasar. Misalnya di sini bisa dibaca warna memiliki kekuatan untuk mempengaruhi psikologi orang-orang yang melihat. Berikut kemampuan warna dalam memberi respon psikologis bagi yang melihatnya. Misalnya warna hitam itu warna yang membawa sifat kekuatan, kemewahan, kematian, misteri, keanggunan, dan ketakutan. Sebaliknya warna putih itu menggambarkan cahaya, bersih, suci, dan murni. Warna abu-abu adalah warna netral, memberi kesan elegan, eksklusif, dan futuristik. Warna merah membawa sifat cinta, gairah, menaklukkan, aktif, panas, kekuatan, dan peringatan. Nah, jadi misalnya orang menggunakan warna merah itu untuk menandakan apa? Karena dalam warna itu ada yang namanya sifat atau karakternya. Kuning mewakili hal atau benda yang bersifat cahaya, harapan, hati-hati, dan keraguan. Kemudian warna biru itu menimbulkan kesan tenang, sifat yang tak terhingga, sifat konservatif, aman, percaya, dan bersih. Warna hijau memiliki sifat seimbang, selaras, membangkitkan kesegaran dan energi, identik dengan pertumbuhan dalam lingkungan alami dan sehat. Itu karena warna hijau adalah warna tanaman. Warna tanaman itu melambangkan pertumbuhan. Kemudian warna ungu adalah warna yang identik dengan kecantikan, spiritual, misteri, dan arogan. Nah, kemudian warna orange, warna identik dengan kehangatan, keseimbangan, dan energi. Ini karena ketika pagi hari datang itu umumnya langit akan mengeluarkan warna orange. Nah, warna orange inilah yang melambangkan harapan, kehangatan, seperti itu. Kemudian warna coklat mengesankan warna yang hangat, tanah, kesunyian, dan kepercayaan. Nah, jadi dengan mengenali karakter dan psikologi warna, kita bisa menggunakan desain untuk membuat
yang namanya emosi atau pemaknaan tertentu. Jadi misalnya kita mau membuat kesan yang misterius, jangan menggunakan warna kuning, karena warna kuning itu kesannya tidak seperti itu. Nah, itu misalnya. Nah, jadi untuk materi warna ini udah habis. Untuk minggu depan kemungkinan kita akan masuk ke materi baru, dan juga nanti akan ada penugasan dari Bapak. Nah, jadi untuk itu sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.